Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdinillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Faya ayyuhal muslimun usikum wa nafsim bittaqwallah wa ta'atihi faqad faza man ittaqa. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan shadidah yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa in sadaqal hadisi kitabullah wa ahsanal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa qala umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'du. Pertama-tama, khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi dan kepada seluruh jamaah sekalian untuk meningkatkan dan terus bertakwa kepada Allah. Karena takwa adalah sebaik-baik bekal dan ia adalah wasiat Allah untuk seluruh hambanya. Para hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, prinsip utama yang ditekankan dalam Al-Quran adalah bahwa setiap kenikmatan yang dinikmati oleh umat manusia akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat, baik nikmat yang besar maupun nikmat yang kecil. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran yang berbunyi, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im," yang artinya kemudian kamu pasti akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan yang kamu megah-megahkan di dunia. Quran surat At-Takatsur ayat 8. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menekankan bahwa hamba tidak akan bergeser pada hari kiamat sehingga dia ditanya tentang hartanya, dari mana dia dapatkan dan untuk apa dia gunakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan keterbatasan bagi hambanya dalam menikmati dunia. Segala nikmat di alam ini pasti akan binasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kullu man 'alaiha fani wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram." Semua yang ada di bumi akan binasa dan tetap kekal zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Quran surat Ar-Rahman ayat 26 sampai dengan 27. Setiap pemilik harta pasti akan berpisah dengan apa yang dimilikinya. Malaikat Jibril alaihissalam pernah berpesan kepada Rasulullah agar hidup sesuka hati karena kematian itu pasti dan perpisahan itu nyata. Puncak dari musibah dunia adalah kematian, di mana semua harta yang kita punyai akan kita tinggalkan. Bahkan sebelum mati, Allah Subhanahu wa Ta'ala seringkali membatasi kemampuan kita sebagai umat manusia untuk menikmati hartanya. Misalnya dengan usia yang renta dan juga tubuh yang sering sakit. Apabila seseorang mencapai usia yang senja, bahkan fisikalnya menjadi lemah dan tidak lagi mampu menikmati kemewahan. Para sahabat Nabi waspada terhadap kenikmatan dunia. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu pernah menangis ketika hendak berbuka puasa karena teringat dengan Mus'ab bin Umair yang gugur tanpa kain kafan yang cukup. Beliau khawatir jangan-jangan kenikmatan yang melimpah di dunia merupakan balasan amal yang disegerakan sehingga mengurangi jatah di akhirat. Begitu juga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang memilih hidup sederhana karena takut akan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenai orang-orang kafir yang telah menghabiskan nikmat mereka di dunia, yang artinya ingatlah ketika orang-orang kafir dihadapkan ke neraka, kepada mereka dikatakan, kamu telah menghabiskan rezekimu yang baik dalam kehidupan duniawimu saja dan kamu telah bersenang-senang dengannya. Maka pada hari ini kamu dibalasi dengan azab yang menghinakan karena kamu telah menyombongkan diri di muka bumi tanpa hak karena kamu telah fasik. Quran surat Al-Ahqaf ayat 20. Kesadaran ini
menjadi bahan renungan mengenai bagaimana seharusnya interaksi manusia dengan dunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza wastaghfirullahi wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Amma ba'du. Kenikmatan fisikal memiliki batasan dan akan terus menurun seiring waktu. Namun terdapat satu kenikmatan yang tidak akan menurun, yaitu kenikmatan batin. Kenikmatan ini dirasakan oleh seorang mukmin ketika dia merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Alla bidzikrillahi tatma'innul qulub." Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Quran surat Al-A'raf ayat 28. Allah Subhanahu wa taala menurunkan ketenangan sakinah ke dalam hati orang yang beriman, agar orang-orang yang beriman, agar iman mereka bertambah. Walaupun fisikalnya sudah lemah atau sedang sakit, seseorang tetap boleh menikmati ketaatan kepadanya. Masalah timbul ketika seseorang pada masa mudanya ketika masa mudanya hanya dihabiskan untuk kenikmatan fisikal seperti makan, melancong atau hiburan semata-mata, tanpa pernah merasakan kemanisan membaca Al-Quran ataupun sholat dengan khusyuk. Seseorang yang tidak melatih batinnya akan merasa tertekan di usia tua walaupun memiliki banyak harta. Oleh karena itu, sudah saatnya manusia untuk belajar mengalihkan tumpuan dari kenikmatan fisikal menjadi kenikmatan batin secara bertahap. Hal ini dilakukan dengan belajar sholat yang khusyuk, mentadabburi Al-Quran, dan menikmati majelis ilmu. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menghidupkan batin kita dan memberikan hidayah supaya tidak terlena dengan kehidupan dunia yang sementara. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima setiap ketaatan yang kita lakukan. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha wadhkurukum wa la dzikrallahi akbar. Aqimus shalah.